orang-orang yang diadakan sosoknya, sejarahnya ditulis sedemikian rupa, padahal orangnya orang ono. Pak Alwi itu tertolak kebenaran hasil tes DNA, dan ini presisi. Tidak bisa kita melawan ilmu pengetahuan. Seperti kita percaya kalau misalnya golongan darah kita O, golongan darah kita B, golongan darah kita A itu kepada ahlinya. Ketika ahlinya mengatakan golongan darah kita adalah O, maka kita percaya saja karena mereka ahlinya. Begitu pula ketika mereka, para ahli biologi, ahli genetika, ahli genomi, mengatakan bahwa setelah diperiksa darah mereka ini bukan darah Rasulullah SAW, maka yang tahu benar dan tidaknya adalah para ahlinya. Sedangkan di Indonesia ini, Badan Riset Inovasi Nasional itu telah mengatakan bahwa keluarga Pak Alwi ini bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan hasil tes DNA mereka 180 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, nasab Pak Alwi sebagai keturunan Nabi ini tertolak karena bertentangan dengan kajian kesimpulan kebenaran kitab nasab, di mana mereka pada abad ke-9 Hijriah, seorang Pak Alwi mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Dia mengarang sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musiqah, namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Menulis dalam kitabnya, dia adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Alwi bin Ali Sahibudara bin Alwi Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Muhammad Sahib bin Bad bin Ali Parikosan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid, katanya bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa betul-betul keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi Ubaid ini yang katanya leluhur mereka ini dibinkan bin Ahmad bin Isa. Dari sinilah mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Dari sosok keturunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa, orang yang meninggal di 345 Hijriah. Sayangnya kitab-kitab nasab sudah ada. Kitab nasab itu setiap generasi keturunan Rasul itu dicatat. Dari mulai tahun 199 Hijriah itu sudah dikarang kitab nasab. Abad ke-200, tahun ke-200 Hijriah banyak kitab nasab. Abad ketiga 300 Hijriah banyak kitab nasab. Termasuk Ahmad bin Isa ini anak-anaknya sudah dicatat semua. Anaknya cuma 3, namanya Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaid. Disinilah pengakuan abad 9 ditolak oleh kitab yang sudah ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Ustaz Idrus Ramli mengatakan ada kitabnya, namanya kitab Al-Burqatul Musiqah atau Baqatul Khawas. Iya ada, tapi itu ada di abad ke-9. Pengakuan yang baru ada setelah 550 tahun orangnya meninggal dunia. Kalau pengakuan sebagai turunan Nabi dari nama Ahmad bin Isa yang katanya namanya Ubaid, sedangkan kitab nasab yang ada pada zaman Ahmad bin Isa atau yang mendekatinya menolak, maka berita ini adalah ma khalafal haqq, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, fahada yuraddu, maka ini harus ditolak. Yang ketiga, nasab Alwi ini bertentangan dengan kesimpulan kebenaran kajian kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah banyak ditulis. Dari mulai saya menemukan mulai abad ke-3 Hijriah, ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah, bahkan ke-9 Hijriah pun kitab-kitab sejarah tidak ada yang menyebutkan keturunan Pak Alwi dan leluhurnya sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang disebut sebagai seorang keturunan Nabi, bahkan sosoknya saja tidak ada yang menulis. Mereka mengaku Ubaid ini mujtahid mutlak, ulama besar. Dia wafat 383 Hijriah. Tetapi kitab-kitab biografi ulama, kitab-kitab sejarah yang ada pada masa Ubaid ini sama sekali tidak menyebutkan sosok Ubaid ini pernah ada di Yaman. Maka saya menyebutnya dia ahistoris atau fiktif, orang-orang yang diadakan sosoknya, sejarahnya ditulis sedemikian rupa, padahal orangnya orang ono.